Selamat malam, selamat datang kembali di obrolan teras rumah. Saya Anin dan Arya. Di sini kita jadi tamu nih kebetulan. Yang disambut oleh Mas Rehan. Oh iya benar. Jadi Mas Rehan ini ya sekedar informasi nih. Mas Rehan ini Gen Z ya. Gen Z seorang anak muda, pebisnis muda. Ya. Dia juga owner dari Spesial Gaming Hall ya, sama Bandar Jakarta, yang dimana ini kita sekarang lagi di sini nih Bang Arya di Bandar Jakarta gitu. Ya. Jadi kita malam ini berbincang-bincang nih sama sosok yang luar biasa, sama Mas Rehan, untuk berbagi ilmu, pengalaman juga yang bisa kita pelajarin ke depan. Betul. Sebenarnya sebelum mulai nih Bro, gue ada pertanyaan sih Bro tentang Bandar Jakarta. Itu memang spesialisasinya di seafood kah atau gimana? Iya, iya. Itu di seafood. Di seafood. Dari tahun? Dari kalau Bandar Jakarta brandnya sendiri itu dari 2001. 2001. Pas banget dari saya lahir. Oh iya. Brandnya, tapi di Cirebon itu dari 2022. Pas lagi COVID berarti. Lagi COVID. COVID. Lagi COVID ya. Pas lagi ujung-ujung lah. Ujung ya, mendekati. Bentar lagi vaksin. Iya benar. Berarti pada saat itu Mas Rehan ini usianya berapa tahun ya? Saya usianya berarti 21 ya. Baru lulus banget berarti ya, baru lulus. Iya. Ya, usia lulus kuliah. Kayaknya umur 21-22 lah ya, baru lulus. Baik lagi nih, berarti kita bertemu salah satu anak muda berbahaya dari Cirebon. Betul. Berbahaya. Kenapa gue bilang berbahaya? Karena definisi anak muda itu kan kebanyakan hanya jadi follower ya, hanya jadi pengikut, ikut-ikutan. Hanya jadi masa aja. Tapi mereka tidak menjadi kiblat, promotor ataupun trendsetter. Oke, benar. Dan di konten ini juga sebenarnya gue mau ngasih tahu sih ke orang-orang kalau di Cirebon itu sebenarnya banyak loh anak-anak muda yang berbahaya. Dalam arti anak-anak muda ini tidak hanya sebagai pemikir, tapi juga sebagai eksekutor di lapangan. Ya, ini ya pebisnis ya. Karena kan ada beberapa fakta yang mungkin gak orang baik tahu. Cirebon itu sekarang makin banyak pengusaha dengan usia di bawah 40 tahun. Salah satunya dia. Salah satunya dia. Iya, betul. Mari kita ulik makan hari ini ya. Boleh kita ulik. Silakan Mbak Anin. Saya ngopi dulu ya. Perjalanannya ya, kita ngobrol dari perjalanannya dulu. Apa sih motivasinya gitu loh bisa terjun ke dunia bisnis aja ketika di seumuran Gen Z ya, terutama maksudnya Gen Z itu kan berlomba-lomba, banyak yang melamar kerja nih, begitu lulus tuh banyak ya, rata-rata gitu ya, melamar kerja nih kemana. Nah, kenapa sih Mas Rehan kok bisa kepikiran buat jadi hanya usaha aja deh gitu? Kalau saya sih ya simple ya, karena keluarga. Bukan karena keluarga menyuruh, cuman saya secara nggak langsung mengikuti. Keluarga saya kan pembisnis juga semuanya. Jadi nggak ada kepikiran satupun saya jadi pekerja. Itu sih kalau saya. Jadi karena emang udah mentalitas bisnisnya itu udah terbentuk dari keluarga, dari sedari kecil gitu ya. Berarti masa kuat itu ya DNA pebisnis di keluarga lo ya? Iya. Akhirnya secara nggak sengaja mentalitas lo akhirnya bukan mentalitas cari kerja, membuat sesuatu ya? Betul. Lapangan kerja, iya. Umur lo berarti sekarang di angka 25 tahun. Tahun 2021 lahiran. 2001 ya. 25 tahun ya berarti sekarang. Itu kan berarti bukan perjalanan yang gampang ya bro ya? Yes. Tambah kita mau mentalitas ya di usia lu kan. Di luar sana kan usia lu tuh masih nyari validasi. Iya, betul. Tentang kesehatan mental mereka dan lain-lain gitu. Siap. Tapi kalau yang gua lihat, kenapa lu berani banget ngambil resiko itu? Saya berani ngambil resiko bisnis ya dia. Ya semakin cepat semakin baik lagi kalau saya, karena justru di umur sekarang ini saya ngerasa kayak waktunya untuk bereksperimen. Ya, bereksperimen di sini kalau di saya kan bisnis ya. Beberapa orang kayak teman saya juga ada yang beberapa yang udah kerja. Kalau menurut saya sih masalah mental itu bukan cuma anak muda sih. Cuman anak muda doang yang punya bahasanya mungkin. Kalau saya bisa bilang gitu ya. Yang relate deh kalau bahasa sekarang ya. Iya, punya kata-katanya, kata-katanya. vocabulary mereka punya. Iya.
Kalau di bisnis ya, perbedaannya sama teman saya yang pekerja, saya pernah ngobrol itu, kita karena menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, Hmm. kita diajarkan untuk berpikir lebih jauh gitu. Lebih Iya. jauh, lebih Sampling luas. kayak ya mungkin egonya saya pribadi untuk ngejalanin usaha A, B, katakan sih punya hobi gaming atau apa, kalau sekedar saya menjalankan doang, ini saya sebagai pebisnis tuh kalau tidak tahu, saya nekat gitu ya, tanpa Iya. harus ada pemikiran lebih detail itu, korban dari perusahaan tuh sekitar Cirebon juga. Iya, sih, Iya. benar. Ini memang efeknya ke situ kalau saya mikirnya orang kenapa bisa takut untuk berbisnis. Iya, betul. Kenapa saya nggak takut? Pertama, mungkin ini saya rada otodidak juga ya, nggak, bahkan orang tua pun saya lebih ke melihat bukan diajarkan. Itu di luar dari di luar dari teknis kayak keuangan atau apa, kita baca market dulu deh. Oke. Oke. Sudah jelas saya punya privilege sebagai anak yang udah terlahir jadi pembisnis, cuman saya pun ya saya sekolah lah. Saya sekolah punya banyak temen yang satu kelas 30, kadang 40, SMA 50. Itu kan dari situ pertanyaan saya satu, market tuh maunya apa, butuhnya apa. Oke. Tuh, situ. Jadi menyediakan apa yang market itu butuh ya. Oke. Ya betul. Dari silker terkecilnya dulu berarti ya. Ini kalau gua lihat berarti kan Doi ini dia itu salah satu orang yang mengikuti ini dong programnya pemerintah ya, 19 lapangan kerja ya. Betul, lu bagian dari Itu. segelintir orang yang Menciptakan, menyediakan itu. Secara tidak sadar, iya. melaksanakan. Ya. Ya. Emang berarti bukan karena visi misi itu berarti, Bang. Ya, saya arahnya itu sebenarnya bukan visi misi ke 19 lapangan kerja tadi ya. itu, cuman saya memang diajarkan secara langsung ke orang tua saya kalau bisnis itu sebenarnya salah satunya buat ngebantu sekitar juga gitu. Oke. Oh. Jadi emang udah dari rumahnya banget Iya. gitu. Si mental bisnis itu emang udah terbentuk dari rumahnya banget. Hmm. Nah, penasaran juga nih Bang Arya, suasana rumah seperti apa, didikan rumah seperti apa yang menciptakan akhirnya ada satu individu terlahir dengan mental benar-benar Seperti ini. Pengusaha Iya. seperti ini gitu. Menarik tuh. Gimana tuh? Kalau ngomong masalah bagaimana gaya didiknya orang tua, saya pribadi pun rasa kayak nggak ada yang secara khusus gitu, Oke, jadi nggak ada dispesialin, nggak ada Iya. yang spesial, masin gitu nggak ada. nggak ada yang kemas. Rata berarti. Mungkin orang bilang minim, tapi kalau menurut saya itu tuh memang didikannya gitu. Oh, yang macam Oke. jadi seperti itu ya. Iya. Jadi gini Bang, ada tren ya, Hmm. from zero to hero itu nggak berlaku untuk Untuk semua. untuk seorang pengusaha yang punya privilege Nah, gitu itu. Pak. Kayaknya kan kurang fair aja gitu kan kalau sama ratain. Faktanya gimana nih bro tentang privilege dan usaha tuh bro? Ya kalau saya sih sebenarnya bukannya masa bodoh ya, sebenarnya ada masa bodoh juga. Cuman memang nggak apple to apple kalau menurut saya. Oke. Ya kayak saya start dari pembisnis. Oke. Bayangin saya balik lah, saya mau fokus sekarang ke arah ke pekerja, saya juga pasti effortnya lebih. Oke. Betul. Heeh. Cuman di luar dari itulah kita nggak ngomong secara dongeng Iya. saya yang benar dia yang benar atau apa. Ini lebih saya punya privilege, saya pakai itu untuk apa? Oke. Oke, dimaksimalkan gitu ya. Itu saya maksimalkan. Berarti baik lagi ya bukan tentang privilege atau bukannya, tapi tentang gimana lu maksimalkan itu ya. Betul. Itu kan berarti jatuhnya kan ke sumber daya kan sebenarnya. Ya betul, saya adalah resource banyak orang sebenarnya. Nah, Pembisnis itu resource-nya orang, setuju. dan saya punya karyawan juga kan resource-nya saya. Oh iya. Betul. Setuju. Ya, semoga aja ini bikin teman-teman yang kasar mendeskripsikan, wah dia mah privilege doang, nggak punya skill. Itu mungkin aja nggak dilontarkan ke semua orang, Daripada kayak gitu mending diambil ilmunya aja gitu kan, maksudnya Itu. mending belajar aja, ambil positifnya gitu kan, Betul. karena tidak semua yang punya privilege itu bisa memanfaatkan privilege-nya dengan baik itu. Itu yang menarik soalnya. Lanjut nih bro, tadi kan
Lo kan ada di Bandar Jakarta juga ya, secara struktural ya. Betul. Ya, itu berarti kan itu bisa dibilang gong pertama lo kan? Iya, secara official nih gong pertama saya bisnis serius gitu. Iya. Heeh. Nggak lagi jadi main-main ya, tapi emang Udah nggak main-main. serius di situ ya. Berarti sebelumnya ada yang main-main nih? Ya jualan-jualan aja. Oh pernah berarti. Pernah Jualan nyoba. apa tuh mungkin bisa Jadi di-spill? nggak orang tahu nih, Perjalanan, orang tahu, iya jualan kan? gitu. Iya, saya pribadi pernah nyoba kayak jualan di alun-alun. Oke. Kita jualan apa minuman Thai tea, zamannya Thai tea dulu Oke, kayak dulu iya. gitu. Heeh. Thai tea, matcha, kita keliling, dimarahin security, Tuh. kita pergi, gitu-gitu aja. Itu menurut saya main-main, jualan di sekolah atau apa, meskipun omsetnya per minggu sejuta Gede. sebenarnya. Saya bisa ngasih 500.000 per bulan ke Heeh. temen kelas itu yang mainan saya. Oke. Oke. Dan itu bahkan sampai orang tua saya pun tidak tahu Sama sebenarnya. sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Nyokap bokap aja. Nggak tahu. Oke, berarti kalau gue lihat kan berarti praktis itu nggak lu pakai pada waktu itu. Sebenarnya saya Di nggak tempatnya pakai. nggak peduli dengan praktis Iya. tersebut ya. Iya. Tidak dilibatkan. Kalau nggak peduli mungkin terlalu kasar ya. Iya. Saya lebih ke ini privilege saya, ya oke, terusnya hidup gua gitu. Ah. Privilege sama hidup tuh dipisahkan gitu bahasa kasarnya. Iya. Jadi lu tidak menggantungkan diri lu ke privilege tersebut dan tidak mau privilege tersebut malah ngerenggut hidup lu tadi. Tuh. Baru tahu loh kalau ternyata Iya. pernah belanja pernah jualan itu. Berarti itu salah satu cara lu menggembleng mental itu. Mental, iya. Yes. Jadi emang berarti nggak main-main ya, maksudnya berarti kalau emang pernah jualan kayak gitu kan emang mentalnya terbentuk Iya. dari bawah juga kan. Iyalah. Kayaknya nggak fair kalau dibeda-bedain gitu kan. Dan gak fair juga kalau misalnya dia cuma bilang, lu mah privilege doang. Iya, karena kan yang harus mereka tahu bahwa dia juga mulai dari kecil-kecilan dulu gitu. Meskipun mungkin niatnya buat belajar, buat pengalaman, buat main-main lah entah gitu kan. Itu kan berarti kan kan ngomong mentalitas ya. Apa yang lu rasain pertama saat lu mencoba jualan itu? Pasti karena saya punya tadi ya apa? Karena saya punya Privilege? privilege ya. Pasti mental saya tuh jatuhnya ke males ya. Kayak ngapain sih? Oke. Cuman saya ngegemblengnya tuh ngelihat temen. Oke. Temen saya yang ngelihat ya anak SMA Iya. mau 1.000 per minggu itu kayak wah, Oh iya, jajannya kurang itu uang jajannya bener lucu sih. Besar itu 4.000 per minggu itu, per minggu loh. Per minggu. per minggu. Gede itu kok buat hitungan uang jajan ya. Netonya per karyawan, per tim saya. Per tim. Per temen. Oke, berarti ada berapa apa berarti sebut cabang atau apa? Oh enggak sih, tiga teman. Oke. Jadi 3 teman, ada 2 orang yang beda sekolah. 2 sekolah saya jamak. Oh. Pas lagi udah off baru tuh saya cobain alun-alun gitu-gitu. Oh, berarti awalnya dari sekolah ke Gabut-gabut. sekolah dan keluar nih. Wah, Alun-alun tadi. Asik gak sih, Bro? sebenarnya asik. Kalau saya bilang kan tadi saya bilang rada males ya. Cuman saya itu memakai energinya teman saya yang saya bisa beli sepatu. Jadi Saya mereka bisa senang. beli ya anak zaman itu teman-teman saya apa ya dulu ya. Ya pokoknya Iya, sesuatu barang-barang yang harus tren lah atau ditabung apa gitu dulu ya. kan gitu. Iya, tanpa minta orang tua tuh mereka seneng gitu. Seneng Berarti gitu. pride-nya, berarti akhirnya Ada lu pride di situ. melihat itu ya? Itu jadi semangat lu karena wah anjir, pride-nya ternyata gitu ya dari industri itu ternyata senikmat itu. Membantu Itu yang menggerakkan mewujudkan Menekan, mimpi. ya, menghilangkan malas lu tuh kan. menghilangkan malas itu. Betul. Berarti basic lu malas ya jatuhnya ya? Basic saya malas. Iya. Oke. Keren sih kalau kata gue ini kata gue. Nah itu kan maksudnya impact pas setelah berjalannya si jualan kecil-kecilan itu kan. Oh ternyata sesuatu gabutnya kita tuh bisa ngewujudin mimpi-mimpi kecilnya temen gitu Iya, kan. betul, Nah sebelum mau mulai jualan itu kok bisa kepikiran buat kayaknya jualan Thai tea deh gitu. Oh, kalau itu sih saya gara-gara ini sih. Itu hal lucu. Temen saya ada ya temen gaming gitu sebenarnya. Main game, kita pernah SMP bareng. Dia pertama yang jualan mereka dulu sebelum ada saya. Ya. Mereka menghormati saya kayak mungkin Rehan nggak perlu duit. Jadi saya nggak diajak. Karena Oh, itu iya, tadi iya. ya mereka lihat ya. Oke. Dan saya ya udah diem aja. Saya mau fokus entah itu Game. saya lagi main game atau apa saya rada lupa ya. Singkat waktu mereka itu
jarang main sama saya. Oke. Bukannya saya kayak biasa kan kalau anak muda jealous atau apa ya. Atau baper lah Pas bahasanya. lagi saya datengin, saya lihat mereka, saya ngeliat ketidakefisienan secara mereka bekerja di jualan. Ada pola yang salah nih Ada di pola mata yang lu salah. nih. Oke. Simpelnya gini lah, dia jualan produk IT di cup plastik yang ada sealer, Oke. itu mereka jual 5.000. Mereka buat di malam hari, pagi-pagi taruh di kayak di Termos. cooler di sekolah gitu kan. Kalau nggak gitu. laku karena sistemnya itu konsignasi ya setahu saya. Kalau nggak laku ya dibalikin. Oke. Kalau laku dapat Bayar. ya. Nah itu saya dengar mereka kayak sebulan ini paling cuma 100 berapa Si margin Rugi gitu. netnya mereka. Kecil. Akhirnya saya tantang nih ke mereka. Kalian nih tahu kan kalau punya temen yang keluarganya itu di bisnis gitu. Kenapa sih kalian nggak ngajak saya? Bukan karena saya pengen ikutan, lebih ke ayo diskusi. Itu pertama kali saya ngajarin temen saya bisnis. tentang pola bisnis itu Pola seperti bisnis, apa. iya. Oke. Ya mungkin simpel kayak pertama brand apa bentukan kemasannya, packagingnya dulu, terus kasih logo dari 5.000 dinaikin jadi 10.000. Waktu itu memang murah sih Taiti ada yang jual 15.000, ada berapa? Parah sih waktu itu. Parah 7.000 ya. 7.000 memang udah rusak tuh harga. Ya kita jualan matcha apa, kita jualan semuanya 10.000. Itu semua awalnya pakai ide saya untuk naikin. Awalnya mereka pesimis, tapi pada akhirnya itu dia mukjizatnya. Dapat cuma per minggu ya. Per minggu ya, katakan 50 bukan 50 botol, kayak 200 botol Iya. per bulan mah. Gila sih itu hitungannya sih untuk standar sekolah ya, dalam arti untuk usaha yang main-main ya. Betul. Sadar pada masa itu. Karena itu udah oke sih. Dengan dapat 2.000 per bulan itu udah 2,5 2.000 benar ya, 2 juta ya. Yes. Berarti solidaritasnya juga tinggi banget ya. Empati ya. Empatinya. Gue tahu nih nurun dari siapa. Udah ketebak. Tahu nih. Ya, Gitu kan. Ya, balik lagi ya, kalau sekarang ini kalau kita ngeliat ke sekarang nih, putar ke zaman sekarang nih kita ngeliat nih. Sekarang itu kan anak-anak muda itu cenderung membatasi diri nih bro. Alasannya sederhana, gue gak ada modal, gue gak ada privilege dan lain-lain. Maksud pandang lu kira-kira untuk dunia bisnis yang kayak gitu-gitu tuh kepake nggak sih di dunia bisnis? Oke. Kalau menurut saya sih itu, maaf ini saya kayak penjelasannya bakal banyak nih. Apa POV lo aja dulu. Kalau dari POV saya, semua halangan rintangan yang keluar dari mulut tuh rata-rata itu ego. Ego, nice. Ego dari ya bahasanya menggampangkan sebuah masalah itu dengan menyalahkan spesifik Orang lain. suatu hal yang spesifik. Iya. Entah itu orang lain, kayak contoh kalau orang lain simpelnya kayak kenapa sih orang tua saya kayak gini? Iya. Orang tua saya nggak sayang saya. Oke, jadi Bla bla kambing bla hitam bla bla. gitu Iya, jadi kambing hitam. ya? Oke. Sampai kan kita pernah mungkin saya pun pribadi pernah lihat alasan saya nggak suka mainan sama temen orang kaya itu karena umumnya mereka punya kegalauan masalah saya nggak Kurang ada diperhatiin. kurang perhatian atau apa. Oke. Jadi Iya. Pasti selalu di lo cepat Ini jadi side kambing ya. hitam ya jadinya Iya, ya. itu menurut saya ego. Kenapa? Oke. Karena dia nggak nyoba baca dari dirinya sendiri. Iya. Sama. benar. Kalau ngomong masalah nggak ada modal, kenapa saya ngarahnya ke situ? Ini deh, kalau saya ngomong modal, nggak dikit kok. Tutor sekarang, Iya. lu bisnis tanpa harus Modal. ada Modal. modal. Betul. Banyak peluang ya. Banyak peluang. Betul. Ya boro-boro lah, kau mikir kayak gini, mendingan kau kerja nyari duit, Dapat itu bisa duit dikumpulkan. aman. Oke. Atau enggak, ada beberapa hal yang dipakai itu pinjaman modal ada, beberapa ada namanya kerjasama atau Kolaborasi, ya. kolaborasi. Betul banyak banget. Kayak contohnya teman-teman saya yang sekarang bareng sama saya ini kan mereka nggak punya modal, Iya. bukan nggak punya, nggak pakai modal mereka, Iya. tapi mereka pakai relasi mereka ke saya, mereka akhirnya berbisnis. Oh, itu lebih mahal sih jatuhnya. Iya. Itu udah Ngebangun Jadi relasi. Iya, Jadi artinya sebenarnya banyak cara untuk orang berbisnis. betul. Kayak teman-teman saya, mereka karena punya relasi ya, mungkin untuk orang-orang yang mengatakan seperti itu, mereka mungkin perlu tahu juga kalau arahnya itu bukan cuma dari duit sebuah bisnis tuh, Iya. bisa dari sosial, bisa dari ya
ya koneksi sosial. Koneksi, ya. sekolah, SMA minimal, SMP, Iya, betul. kuliah, kalau kuliah, komunitas biasanya, komunitas paling sering menurut saya. Bener sih bener. Iya. Berarti kan bisa dibilang privilege itu bukan hanya tentang gue nggak apa modal gitu ya. Enggak kan? Dengan lu bisa bersosialisasi itu pun udah satu privilege sebenarnya. Iya, betul. Jadi privilege itu nggak selamanya hanya tentang yang dikasih orang tua ke lu kan sebenarnya ya. Betul. Dengan siapa kamu berteman, ya circle-nya yang mana, Iya. itu juga udah sebuah privilege kan sebenarnya. Iya betul. Dan kadang gue bertanya nih sama Rehan, karena gue beberapa kali ngobrol kan di belakang kamera. Ini orang sebenarnya kayaknya lebih tua dari umurnya gitu. Ya udah ada uban gue. Bukan sih, Iya sih, mindsetnya itu Bang, maksudnya. mindsetnya. Iya mindset sama cara di action itu. Dengan umur 25 dia tuh mindsetnya udah matang banget gitu loh. Di Iya. saat orang lain masih menye-menye, Iya. masih dikit-dikit mental health gue Iya. nih. Dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, Nih bro, ini ngomong masalah mental health ya. ngomong mental health nih, bro. Di umur kan 25 ya bro sekarang bro. Iya. Pernah mengalami mental breakdown nggak? Oh, Nah ini nih all ini ya nggak cuma yang di bisnis ya. Secara Yes. personal pun. Pernah nggak? ya pastilah, Pasti pernah. pasti pernah. Oke. Saya juga bukan orang yang spesial yang tangguh, apa kuat lah masalah mental atau apa. Saya Lu pun Power ada, Ranger lah ya. bukan Power Bukan Ranger. Power Ranger. Saya tetap anak muda pada umumnya juga. Saya punya Iya, betul. problem sendiri tentang mental health atau apa. Cuman ya kalau misalkan saya jelaskan satu persatu, itu yang ada ngeluh semua isinya dari saya tuh. Kayak kenapa sih orang tua saya nggak pernah datang pas lagi ngambil ijazah saya, kenapa Oke. orang tua saya bla 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 bla, Kenapa nggak ke orang lain gitu? orang lain, jealousy ke orang tua atau apa, itu menurut saya kayak alasan saya untuk ngerasa kurang ya. Itu saya pada akhirnya sebenarnya ini problem start saya breakdown itu di SMP sebenarnya. SMP kelas 2 selesai ya. Jadi perbedaan gapnya itu lucu. SD sampai SMP kelas 2 itu saya ekstrovert parah. Ekstrovert. Oke. Ekstrovert parah itu. Parah. Satu Iya. kelas itu teman saya semua. Berarti kenal Oke. ya, siapa yang Rehan kasar Siapa yang gitu kenal lah lah. ya. Iya. Oke. Ada breakdown di SMP kelas 2. Kedepannya saya rada, orang banyak bilangnya saya introvert. Oke. Berarti ada turning habit gitunya ya? Ada turning. Oke. Yaitu break saya. Kalau ngomong triggernya apa, simpelnya imajinasi saya tentang hidup yang indah di otak saya tidak seindah itu. Oke, Ekspektasi ekspektasinya. saya. Oh, Iya. Dongeng yang saya buat di otak saya itu Betul. nyata. ternyata tidak sesuai gitu Betul. ternyata. Berarti wajar kan saat gue bilang umurnya 25 nih, tapi dia tuh lebih tua dari umurnya. Wajar Karena ada mindsetnya. kedewasaan yang terbentuk Iya. kayak tadi gitu Iya. kan. Dia bisa paham tentang hidup gue tuh bukan tentang orang Iya. lain, gue sendiri yang punya power, gitu, iya. punya kontrol gitu kan bro ya, yang lu dapetin ya. Mana saat lu masuk ke dunia usaha, itu pun akan jadi salah satu mungkin power ya buat lu ya. Wise itu kan power tuh sebenarnya dalam dunia bisnis ya. Iya. Ya di SGH lu punya berapa pegawai sekarang bro? 24. 24. Itu belum sama manajemen. Manajemen itu teman-teman saya umumnya plus 5 berarti. Berarti lu ngedirect semua. Saya direct semua. Cuman kalau sekarang sih udah aman. Aman, karena Ya. power udah berjalan semua ya. Udah berjalan semua. Keren ya. Berapa lama tuh bro? Lu akhirnya mutusin, bisa deh kayak gue nih bikin brand sendiri nih. Bikin bisnis yang DNA-nya beda nih sama keluarga gue misalnya. Berapa lama tuh? Sampai lu yakin gue pede, jalan, gereng. Iya, ada sih saya. Ada kayak momen kliknya saya kenapa bisa buat bisnis game. Karena saya pas lagi waktu itu saya pernah ngejalanin event turnamen Mobile Legends. Oke. Dan di situ saya lihat peminatnya, lumayan ada marketnya. Saya nggak bilang marketnya itu bagus, maksudnya spending makanan, minuman atau apa. Mereka umumnya average bill-nya mungkin mereka rendah, cuman mereka itu konsisten. Oke. Kalau udah hobi itu, Kalau hobi mah pasti. iya.
saya di Cirebon mungkin udah ada warnet-warnet sekitar atau apa. Banyak. Cuman yang arahnya ke community building itu kita baru Oh iya. Iya, belum SGH ada. itu community building ya. community building. Jadi dia making atmosphere ya. Iya. Karena manajemennya pun suka game, karyawannya rata-rata yang suka game, customer yang di sana yang suka game juga ya. Ya why not gitu ya. Jadi happy semua ya Happy di semua. dalamnya. Iya. Oke. Tapi kan basicnya ini kan DNA bisnisnya beda nih bro sama keluarga lu bro. Yes. Banget kan. Beda. Ya kan. Kalau nggak salah kan Babe itu kan pabrik Pabrik. tempat ya? otomatis. Ya, ya kan. Nyokap di kuliner nih. ya nyokap. Ya kan kuliner kan. Nah, elunya di dunia gaming. Iya. Itu DNA beda kan. Iya. Beda strategi, beda pasar juga. Seberani itu ya berarti. Ya eksperimen aja. Eksperimen. Keren. High risk, high return soalnya ya. Iya. Sebenarnya malah menurut saya risknya nggak begitu tinggi sih kalau berhubungan dengan dunia game yang saya buat ini. Karena seburuk-buruknya konsep saya, ada market yang pasti mencoba. Iya sih. Bener sih. Ada market yang mencoba, jadi saya nggak nyari, tinggal menjaganya aja. Iya, benar. Maintenance itu lebih menyeramkan dan lebih susah ya. Tuh. Karena saya ada pengalaman di Bandar Jakarta, maintenance itu Udah paham. gimana? Mm-mm. F&B itu keputarannya gila. Bisa, Setuju. saya bisa bilang salah satu bisnis yang ya lumayan nggak rada manual ya, Iya. nggak ada tuh namanya autopilot, Otomatis nggak ada. Iya. nggak ada. nyaris nggak ada. Nggak ada. setuju. Itu saya pelajarin, ya saya arahkan ke itu. Makanya saya malah lebih nyantai. Iya sih, bener sih. Bener sih. Karena memang lu nggak harus sehektik itu ya di dunia SGH ya, di SGH ya. Iya, nah hektik. Nah denger-dengar bro soal SGH, katanya SGH itu katanya kan biasanya community ya. Itu katanya memang tujuannya tuh ingin membuat ekosistem. Yes. Ekosistem seperti apa tuh bro yang sebenarnya dipengenin dari lu terhadap SGH itu? Ya gamer Cirebon ini sih kayak bersosial gitu, kayak sehat lah maaf. Ya. Cirebon gaming sehat. Oh, Dan selain sehat juga community di Cirebon itu menurut saya sebenarnya komunitasnya mereka tuh banyak. banyak. Iya. Dari berbagai banyak game. Betul. Kamu lari yang mereka tuh keluar kota. Ada Nggak beberapa punya spesifik. panggung ya mungkin. Betul, Cirebon tuh nggak ada panggungnya. Oh, berarti lu pengen bikin panggung sekalian. Udah ada panggungnya. Menyediakan. Kayak ada gaming hall kan. Kayaknya baru ada ya di Cirebon. Maksudnya satu-satunya di Cirebon yang ada Yang proper ya? hallnya gitu Betul. kan. Iya lagi. Iya, sok. Iya lagi gue belum ngeh lagi. Bahkan katanya nggak tahu ya di Jabar kemarin tuh sempat ngobrol sama Bapak siapa tuh di situ. Katanya di Jabar juga ya kayak baru ini gitu di Jawa Barat tuh. Iya dengan standar proper ya, maksudnya proper. Dengan yang ada hallnya kompetisi gitu. berarti ya jatuhnya ya. Iya. Iya lagi. Jakarta ya. Saya pun belum nemu sih di Jakarta. Atau mungkin saya memang belum nemu aja sih. Karena ini mengadopsinya dari Korea ya katanya. Enggak juga sih. Oh enggak. Bener-bener saya dari desain otak lu otak sendiri. saya aja. Oh gitu. Nggak ngopi apapun. Yang saya copy paling ya kayak berhubungan dengan spek, komputer, gitu-gitu lah. Cuman di luar itu, cara saya ngegabungin hall dan game, itu kalau ngomong inspirasi mungkin kayak stadium mini lah. Iya. Mini stadium lah. Iya. Kayak MPL gitu kan apa ya. Ya buat turnamen lah. Buat turnamen. Berarti kan nggak salah saat gue bilang dia anak muda berbahaya kayak gini nih. Berbahaya sekalinya bergerak kan tiba-tiba ada gitu. Kan tadi bilang dia tidak banyak menduplikasi ya. Kecuali hal teknis kayak tadi komputer dan lain-lain. Itu kan hal lain. Semua itu semua inilah. Tapi secara konsep, baik lagi nggak banyak Cirebon itu orang yang berani mengkonsep. Ya. Menuangkan konsepnya. Biasanya konsepnya di kepala Lebih ke aja. eksekutor jatuhnya. Iya. Itu lebih eksekutor dalam arti gini kayak contoh misalnya kayak bro ini bikin ini yuk. Ah capek susah pusing ah lalalala gitu. Banyak seperti itu Cirebon. Iya, benar. Tahu gue ya. Ya. Ribet. Kenapa giliran mereka jadi plan maker tuh kebanyakan di luar. Karena mungkin tadi bahasanya nggak ada panggung Cirebon tuh. Gitu. Jadi maksudnya Cirebon tuh punya banyak banget anak muda berbahaya, punya banyak banget potensi-potensi yang nggak kalah saing loh di Jabar. Cuman Bagus. karena nggak ada panggung aja. Menarik, serius menarik. Soalnya kan gue kenal lu kan pertama itu karena SGH ya waktu itu kan. Yes. Apa akhirnya kita bikin podcast bareng di situ. Dan yang menarik itu ternyata gue lihat SGH itu ternyata bukan hanya bisnis basicnya on money ya. Bukan hanya duit money oriented bukan gitu. Bukan. Dia bikin Hobi loh ini ekosistem. ekosistem. Dia bikin kompetisi juga ya. Kompetisi juga. Tiap minggu ya, tiap bulan Rajin. gitu. Kalau Awalnya setiap minggu.
Cuman mungkin ada perubahan konsep lah ya. Kayak Chef Bulan tapi area lebih gede. Istimewa. Iya. Berarti dengan jangkauan yang lebih bukan hanya lokal kayak kemarin-kemarin ya. Yes. Ada potensi ke arah sana. Menarik sih. Kita masih belum tahu ya. Menarik sih. Emang teman masih banyak banget sih soal gamer-gamer gitu. Cuma mereka nggak punya wadah balik lagi ya. Betul. Bukan nggak punya wadah, nggak punya panggung. Nggak, ya. Mungkin player ya biasanya kayak player pro. Mereka Iya. pro Iya. larinya malah ke luar negeri. Ada Ya, Cirebon. Iya. cuannya lebih gede bro. Betul, Iya kan? saya betul. Kayak kan? Selain cuannya lebih gede karena dia nggak punya wadah itu, nggak punya ada panggung wadah. itu. Di tim itu kan ada Rizky ya. Rizky juga kan Iya, Rizky. salah satu Pro player. ya. Ya, tuh pro player yang wadahnya juga kurang. Iya. Iya. akhirnya Dia lu hire apa dia merapat? Eh, Atau bertemu saya gitu aja? saya pribadi yang hire dia. Oke. Karena memang potensinya gede berarti ya. Iya, Oke. Berarti dia juga salah satu kreator di dalam situ. yes, banyak konsep, banyak ide dari dia juga yang saya ambil. Dia bener tuh, gila ketemu gila berbahaya. Cirebon. Iya benar. Gitu, itu emang yang susah banget. Next, balik lagi ke soal bisnis. Gue sih penasaran sebenarnya ya. Lo kan di Cirebon udah lama nih, dari SM, Dari saya lahir. dari Lahir di Cirebon, iya. Kan lo pasti tahu nih mentalitas Cirebon. Yes. Mulai dari sosialnya, mulai dari bisnisnya. Menurut lo pribadi sehat atau enggak sih itu? Enggak, Pak. Enggak banget. Enggak. Alasannya? Eh, sangat luas ya alasannya. Yang kalau mengusik lu deh bahasa kasarnya. Yang ganggu lu tuh apa sih? Gitu? Dari segi SDM dulu nih ya. SDM. Ya simpelnya sebenarnya dari SDM udah ke semua sih Ya ya. semua sih ya. Itu SDM rada sulit saya untuk mencari yang bisa dibilang nggak nuntut Oke. kayak mempertanyakan, sama aja kayak mempertanyakan tahta lah. Oh, posisi gua apa nih? Posisi gua, Gaji gua iya. berapa gitu ya? Oke. Yes. Iya lagi. Iya lagi. Jadi sebelum ngasih value tapi dia udah Udah nuntut ngedok duluan value. gitu. Iya. Udah nuntut duluan. Cirebon. Di tempat saya yang kayak gitu-gitunya saya udah hilangin. Oke. Toxic udah di. Maksudnya saya udah hilangin. Ya karena bahaya. Jadi positif di Itu kan rusak dalamnya. ya. Bener. Berarti balik secara langsung lu kan akhirnya pelajari tentang psikologi ya, mau nggak mau ya. Oh, psikologi meskipun bukan kuliah di sana, tapi ya saya pelajarin. Ya karena hajat lu kan hajat banyak orang kan dalamnya kan. Yes. Ada 20 berapa? 25 kan? 24 tambah 5, Ya, 29. 29. Jadi tipenya Rehan ini tipe nyari temennya itu yang emang benar-benar mau grow Iya, gitu, dan mau toxic. iya, jadi benar-benar mau punya value gitu, punya tujuan hidupnya. Betul. Intinya dia itu dengan diri sendirinya mau ada kemajuan gitu kan. Iya. Susah sih emang karena emang dapetin SDM yang proper juga susah ya bro ya. Sangat. Mungkin pernah ngerasain Cirebon itu ada beberapa SDM yang secara porto kenceng, Ada saya, tapi secara skill ya pada ngerasain berarti. betul. Itu maksudnya di SGH atau maksudnya berarti di lini yang lu pegang sendiri kah atau dari orang? Ya di karyawan SGH ada yang nggak gitu. Bukan karyawan sih, maaf. Masih belum. Oh, Masih CV, masih iya, lamaran. iya, masih iya, lamaran. Kayak lama. cara ngomongnya dia gimana, bla 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 bla, template semua. wih dan tuh high tuh kalau ngomong Tuh gitu. hai, saya tanya suatu hal, break. Nah, Oke. Oh, gitu cakep. biasanya kayak ini cuma warnet loh gitu, nggak usah Biasanya over lah ya. over. Oke, berarti lu setuju kalau ngomong tentang perubahan yang lu rubah dulu adalah SDM itu. Setuju nggak? Ya setuju kalau saya pribadi. Ya entah mau bagaimana caranya. Kalau saat ini sih saya buat ekosistem dari kecil dulu ya. Oke. Nggak bisa langsung Gede gitu ya. gede Cirebon gitu. Iya. Saya mencoba dari anak-anak teman-teman Circle atau ya. dulu. tim karyawan semua yang ada di SGH itu saya coba buat dulu mindsetnya mereka gimana. Dari situ dulu saya. Lu nggak mikir itu wasting bro, karena lu jelas lu buang duit, lu Buang buang duit, waktu, sama lu harus nge-develop mereka. Betul. Nggak mikir itu buang waktu bro, atau itu wasting your life misal?
Nggak tahu sih, malah jadi life fuel-nya saya sih tetap berguna buat orang. Oke. Oke, berguna Value lu adalah buat di useful ya tadi. Iya. Iya, Ya, sama banget mirip-mirip. Apa bedanya sama gue mati kalau misalnya nggak ada guna? iya juga sih. Iya. Bener ya. Karena kan lu mah bukan harimau ya. Harimau mati kan bisa diambil kulitnya ya. Ya, Bener gak sih? diambil apa ya gue? Iya sih, bener sih. Jarang anak-anak muda ini berarti ya. Gue ngomong gini bukan karena ada lu cuma yang gua juga kan asli Cirebon bro, lahir di Cirebon. Cuman belakangan ini fenomena yang gua lihat adalah mentalitasnya itu mentalitas portofolio doang bro. Betul. Wah itu lagi hype banget tuh sekarang. Ya kan kayak contoh kecil ya. Ada beberapa tim ngajuin beberapa nama buat narsum kan ke gua. Gue cuma bilang sama mereka satu, bisa nggak narsum cari yang lain gue bilang. Kenapa sih? Gue nggak nyari model, gue nyari daging. Yes. Karena porto bagus belum tentu bisa dapat daging dong, gitu kan. Dan gue nggak mau, ya mungkin lu pun paham, lu nggak mau hidup lu wasting untuk sesuatu yang hanya omon-omon, Iya. ya kan itu capek sih. Iya. Iya. Saudara ini ya. Tapi berarti kan lu juga balik gini ngomong ke basic ya. Lu kan ngeliat nyokap bokap dengan DNA bisnis yang berbeda, Ya. dengan mentalitas dan karakter yang berbeda juga kan setahu gue ya. Yes. Ya. Berarti kan lu kombinasi dari kedua orang itu tuh. Saya kombinasi dari mereka dan kombinasi dari orang sekitar saya juga sih. Betul. Yang bahasa kasar ya. Wah, ini emak gue banget nih atau ini bapak gue banget nih. Itu sifat apa sih bro yang bisa lu banggain? Yang sekarang ada di lu banget. Kalau dari ayah saya mungkin secara ini ya sih apa keinginan yang kuat ya, Gigi. gigih, keinginan yang kuat, tahu arahannya kemana. Kalau dari ibu saya ya itu udah dijelasin tadi empati. Empati. Iya, empati kalau saya. Ini mungkin teman-teman belum banyak yang tahu nih siapa si Raihan. Dari tadi kan kita ngomong tentang nyokap, bokap, ayah, bunda gitu ya. Anak siapa sih gitu? Anak siapa sih? Teman-teman belum banyak yang tahu juga kan? Iya. Oh, saya jelasin. Iya dong. Ya, Bandar Jakarta Cirebon itu ada tulisannya Haja Siti Farida. Itu nama ibu saya. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu kan, beliau ini anak dari Bunda Siti Farida sama Bapak Handoyo ya. Pak Haji Handoyo Pak ya. Handoyo ya. Baik lagi, bukan berarti dia terlahir dari orang kaya dia bisa enak hidupnya, enggak. Privilege di mata dia itu ya sesuatu yang bisa lu gunakan tanpa mengikat diri lu kan. Iya. Yes. Setuju tuh. Next question sih sebenarnya ini question simple aja sih sebenarnya, simple tentang bisnis ya. Kejatuhan apa yang pernah lo alamin bro? Kejatuhan di dunia bisnis. Ini saya bukan yang nggak pernah ya, malah saya bingung mau yang mana. Mau yang mana? Umuran Setenang ini gitu. karena udah berdamai nih. Udah berdamai gitu. Ya pertama bisnis saya bukan ya bisnis saya di start dari saya kecil lah. Saya banyak bisnis yang saya alamin. Mana yang saya gagal tuh ada. Kejatuhan saya di dunia bisnis itu pertama itu ada itu Japanese ya? Japanese. Itu saya megang sama aja kayak Bandar Jakarta. Saya megang. Cuman itu pelajaran terpenting dari situ itu lebih ke saya jangan mau percaya sama orang dewasa yang dipercaya. Oke, ya. Orang dewasa yang dipercaya orang tua saya. Oke. Highlight Oh, gitu ya. yang dipercaya orang tua saya. Ya, contoh. Ya, ibu saya ini percaya banget sama orang ini. Hai, kamu kerjasama sama orang ini. Didampingin bahasanya. Ya, Bener-bener saya di situ kerjasama sama dia, gitu. umur kayak 22 atau 21 gitu ya. 20-an Sebelum ya. Bandar Jakarta Belum megang itu ini banget. benar-benar mendekati. Oh, yaudah saya mah ikutin aja ya. Waktu itu. Pas saya ikutin, saya jalanin, banyak tuh pertanyaan muncul sebenarnya di otak saya. Oke. Kok bisnis kayak gini ya? Saya di situ ngecekin keuangan. Didikte sama keuangannya mereka, kalau itu
ya bla 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 bla, saya rada lupa ya. Pokoknya saya kayak oh kayak gini Re, ini kayak gini. Saya ada insting kayak Ada yang aneh. Ada yang gitu. nggak beres gitu. Iya. mungkin bukan aneh mereka jahat atau apa gitu ya. Oke. Cuman pertama janji ya mereka atau apa, perhitungan BEP-nya gitu-gitunya itu mereka rada nggak, Nggak ya namanya hati-hati. juga mereka ngejual brand ya, pasti mereka upsell tinggi. Cuman di situ saya nggak, kesalahan saya juga itu nggak percaya sama insting, dan memang di situ saya belum punya power. Oke. Katakan saya waktu itu tuh masih jadi anak bawang lah, Anak Iya, newborn. newborn. Ibu saya bingung ya mau komplain apa kan, katanya kan bilang lu anak kemarin sore tahu apa gitu ya. Ngikut aja dulu gitu kayak. betul masih belum ngerti juga istilah-istilah bisnis waktu itu saya. Bener-bener masih ya anak baru. Gimana? Anak baru ya. Wah, itu parah tuh berarti itu hancurnya. Yes, pertama kayak yang penemuan saya itu kayak ya GrabFood, GoFood, masa nggak ada fee-nya sih gitu kan ya. Oh, Contohnya di situ deh. Tok aja berarti gitu bahasanya. Harga jual aja Iya. Oh, bagi profit, dah hancur. Aw. Nggak bisa bayar supplier seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Mulai kelihatan 1 bulan, 2 itu. bulan, 3 bulan, Gantung tuh nota tuh. tutup. Iya. Aduh. itu dari kecurangan atau emang salah perkiraan, sistem. salah perhitungan? Mungkin manajemen mereka kurang kuat aja sih. Kayak mungkin kurang kuat, maksudnya saya tuh Hitung HPP gitu hitungnya ya. kurang atau apa. Baik karena dia kan Bandung, ini di Cirebon. Mungkin mereka belum punya pengalaman Market Pasar Cirebon gitu. market Jadi, Cirebon. Cirebon. berarti mereka jatuhnya trial ya mungkin ya? Ya saya trial. Bener-bener trial ya? Trial. Maksudnya mereka mungkin nggak ngelihat Cirebon gimana nih marketnya atau gimana gitu. Kayak kalau simpelnya sih mereka jualan sih. Oh, Mereka jual brand ke kita bayar brand manajemen, mereka dapat duit. baik lagi mungkin anggaplah itu adalah anggaplah keteledoran lu ya, karena lu lagi belajar tadi kan. Belajar tadi Pengalaman berharga nggak sih jatuhnya? sangat berharga. Akhirnya lu tahu hulu ke hilir sebuah sistem, Jadi tahu gimana caranya perusahaan jatuh. Oh, gimana caranya perusahaan jatuh, bukan gimana caranya ngebangun. Tahan nih gitu ya. Jadi Bisa nahan. Iya sih itu. Karena Udah itu tahu. mentalitas itu juga loh bro, yang nggak banyak anak muda berani itu bro. Biasanya kan high risk, high return kan, Iya. itu jelas tuh. Tapi anak muda tuh kebanyakan pengen main aman tuh bro. Iya. Kayak contoh caranya gimana caranya nih, gue keluar 10 juta, minimal modal gue balik. Gitu. Jadi mereka nggak mikir, mereka tuh ada sistem gitu bro. Bulan pertama modal 10 juta, bulan kedua gue harus ngambil untung sekian persen. Tapi mereka nggak mikirin untuk development. Paham kan maksud gue kan? Gitu tuh mereka nggak mikirin untuk ada budget promosi nih misal, atau ada budget resiko nih misal, mereka nggak mikirin tuh. Ya contoh untuk naikin publishing, udahlah nyawa ini aja. Paham kan maksudnya? Iya, Itu kan buat gue pribadi, ya baik lagi ya. Memang itu urusan mereka. Cuman ya di otak gue adalah lu siapin duit berapa lama untuk hidup lu nanti, karena itu pasti udah siapin buat jatuh gitu. Lu akan duit itu akan jatuh karena Bunda kan pernah bilang pada 5M ya. Apa aja coba? Money, money, manajemen. Ditulis kok sebenarnya ditulis. Wah ada poin penting itu adalah marketing. Marketing, Yes. ya. Ya kan? Setuju. Marketing ini yang nggak dipikirin sama sekarang. Gue ngeliat gue ngeliat dari SGH ya, karena gue cek SGH juga kan. Oh ngeliat juga sosial Lihat medianya. dong, jelas dong. Iya, aku mau follow. Ya kali kita masa nggak ada Tiap bahan-bahannya. event juga tahu jadinya Masalahnya kayak. saya nggak follow. Hah? Lanjut nanti Nggak jelasin. Kayak mana? Mungkin kenapa nggak tergiring FYP ya? Maksudnya tergiring nggak ke trigger sama Oke. isu-isu orang menye-menye. Ingat kayak statement Bunda. Saya tuh udah lama di dunia bisnis, tapi Bunda nggak pernah showing up. Iya, iya, Pernah nih, iya. gitu kan. Oh, Berarti Buddha banget. sama berarti seperti itu, bukan tipikal Emang yang, iya nggak ini showing. bisnis gua, ya harus naik. Iya, Oh ya. enggak. enggak. Berarti segitu respectnya sama orang tua lu ya, sampai secara nggak langsung akhirnya terekam di Ya benar berarti secara alam bawah sadar saya respect berarti ke orang tua saya. Ya kan itu kan nggak mungkin dong Bunda ngajarin dong. Kayak misalnya, kamu kalau punya usaha nggak usah nongol, nggak mungkin dong. Nah, Nggak mungkin ya, kita balik nggak mungkin ya. Sengaja niruin apa enggak? Atau emang enggak tertarik aja gitu buat nongol? kalau ngomong sengaja atau enggak, saya nanya sama sifat diri saya sendiri ya, memang nggak suka. Oh, Masuk ke sesi akhir nih, Nin. Masuk ke sesi akhir ya bro.
ada trik nggak sih bro dari sudut pandang lu untuk anak-anak muda seumuran lu atau lebih muda dari lu untuk menjalani bisnis itu seperti apa? Oke. Anak-anak muda ya, untuk menjalankan bisnis ya, menurut saya itu sebelum jalanin bisnis, berarti kalian ada perencanaan dong, Mapping. ada mapping. Nah, di mapping ini sebenarnya yang saya yakin itu beberapa lupa. Startnya itu yang paling benar di mana? Oke, starting point. Starting pointnya di mana? Oke. Ada beberapa orang yang starting point itu dari planning, tim, uang atau apa. Sebenarnya planning nomor satu yang buat anak muda mulai bisnis itu adalah mental sebenarnya. Mental. Iya, disiapkan dulu. Ornamen itu berarti yang lu lihat di Sebenarnya sekarang itu. nih. Oke. Mental adalah base dari mapping bisnis plan. Iya. Oke. Next. Contoh, mungkin secara ya kita bisa kayak imajinasi saya, gaming itu gimana. Kalau saya bilang SGH pun gak 100% seperti yang saya harapkan. Oke. Tapi apakah saya jatuh gitu? Apakah saya galau atau apa? Enggak. Itu tuh mental gitu. Mental saya di situ mengatakan kalau planning saya kayak gini. Kalau misalkan itu gagal, saya nggak pernah nyiapin planning B, planning C. Cuman saya bahasanya nge-explore sendiri aja, evaluasi langsung di tempat. Berarti Yang lu tidak menyediakan banyak plan yang akhirnya ngebebanin lu, tapi lebih ke fokus ke masalah itu. Jalanin aja gitu. Jadi balik lagi, karena kalau menurut saya yang harus pertama kali disiapkan tuh mental. Mental iya. Jangan Mindset. sampai baru kena sentil sedikit, aduh capek Sedikit, banget, aduh pusing, aduh stres gitu kan. Tuh. Karena itu yang tadi dikatakan itu beberapa manajemen saya udah mengatakan kayak gitu. Oke. Tim saya, teman-teman saya ada beberapa yang udah frustasi, udah ada yang kayak gitu. Iyalah bro, Tugasnya- bro hitungannya kan bro gitu Betul. loh. Tugasnya saya di situ yang lebih mengingatkan kalau katakan mereka ngeliat laba rugi atau apa, saya transferan ke tim saya. Mereka shock, mereka apa, tapi simpel. Oke, emosional selesai. Sekarang kita ngapain nih? Buat apa kita? Nah Kita lanjut. ini, iya. Mahal. Ini loh, iya. Mahal, Mental mahal, ini tuh mahal. nggak semua orang bisa kan Betul, sebenarnya. mahal. Jadi baik lagi sih. Kalau Jadi saya, nggak fokus ke gagalnya, maaf ya bang. Iya. Nggak pertama kali mental dulu. kalau menurut saya. Kalau ada kesulitan tuh dihadapin gitu, maksudnya Nggak cuma fokus ke ke emosinya, ke emosinya dan ke yang misalkan rugi tuh nggak fokus ke ruginya, tapi gimana cara menangani ruginya itu. Pagi kan sekarang banyak kan gitu kan, wah ini mah suppliernya jelek nih. Gitu. Ya, Nah, nyalahin, supplier jelek atau apa. Wah ini mah polanya nggak bener nih, karyawanku nggak bener nih kan gitu. marketingnya kurang apa gimana gitu Yang kan. kurang tahu apa, wah itu sering tuh berantem kayak gitu. Di kita, marketingnya kurang nih, kurang. Kalian semua nih yang perlu belajar lagi. Semuanya gitu ya, Semua. bukan. Karena perusahaan itu kan bukan tentang 1-2 divisi doang. Iya bukan. benar. Nice. Semuanya berkesinambungan. Mental mahal tuh susah. Keren, bener Iya. loh. Serius. Emang dari awal juga pas pertama ngobrol ya sama Mas Rehan ini emang mindsetnya bagus banget bang, Iya. positif banget gitu. Positive Gimana? vibes. Udah siap buka kelas ini, kelas bisnis. Kalau saya balik ke bisnis, saya cuma ngasih tahu ini selesai. Iya. Oke, berarti sisa durasi nggak? Teman saya ngomong, Oh gitu. Bisa. karena sebenarnya bukan saya yang bagian ngomongnya. Oh, karena lu plan maker ya bahasanya ya? Lu the Iya. real plan maker Saya ya? plan maker. Sama kalau ngomong saya lancarnya cuma sama tim. Oke. Nah, lancarnya ke tim itu kayak saya berani ngomong dimanapun mereka. Sedetail itu, mereka pun bisa menjabarkan itu di pikiran. Iya. Bisa. Menerjemahkannya gitu ya. Mahal sih itu, mahal. Baik lagi saya tahu saya kayak gini, kekurangan saya gimana, saya sesuaiin aja sama apa tempat lahan perang saya. Betul. Jadi lu tidak memaksakan jadi karakter lain atau jadi orang lain ya? Saya nggak maksakan saya jadi ayah saya, ibu saya diri saya sendiri. Ini bisnis saya, ya ini diri gua. Gitu. Ya, karena ini Iya. DNA lu. DNA soalnya gua, bisnisnya. ya. Makanya udah selesai sama diri sendiri tuh Iya, itu. iya. Ya selesai sama diri sendiri itu salah satu yang benar menurut saya. Benar. Iya. Keren loh Dia itu. tahu probabilitas yang akan terjadi seperti apa. Iya. Terus Yes. gimana cara nanganinnya itu udah. Baik lagi sih ya, itu kan sense ya. Sense itu kan Iya. memang mahal tadi ya. Berawal dari karena mentalitas dia sudah kuat, akhirnya sense itu jadi penguat langkah dia gitu. Ditambah timnya juga solid dan bisa menjabarkan plan lu. Hmm. Nice.
Ada lagi Anin? Itu aja sih mau nanyain itu tadi juga mau nanyain untuk generasi Z yang mau usaha tuh modalnya apa? Ternyata udah dijawab duluan. Modalnya ya mental. Mahal sih. Mental yang sehat. Jangan tergiring FYP mungkin ya. Iya, itu juga. Iya sih. Mungkin mudahnya di saya karena saya nggak adiksi sama Nah, dan lu nggak iya. ikut IG, gitu TikTok, bahasanya. apa gitu. Saya Berarti sepengaruh itu loh ya reels gitu ya. Iya. Video-video pendek kayak gitu. Kalau video pendek mah saya tetap nonton sebagai hiburan. Iya. Lebih ke saya nonton itu yang benar-benar komedi, bukan yang Buat Iya, endorfin kan misalnya. iya. kan? endorfin Buat aja, endorfin. singkat. Di WC nonton, selesai. Iya, gabut ya bro ya? Iya, gabut. Iya, betul-betul. Akhir. Ini gue bertanya mengenai SGH ya. Harapan lu SGH dengan ada SGH di Cirebon itu apa sih harapan lu? Harapannya saya ada SGH di Cirebon, itu di visi misi kita itu salah satunya, tadi saya udah bilang, gamer Cirebon ya, hubungan dengan gamer Cirebon. Nge-build komunitas gamer di Cirebon, bahkan kalau bisa ya Indonesia lah, Amin, saya bilang. amin. Kalau untuk harapannya, ya paling harapan semua pembisnis ya. Selain kita ngomong profit, itu mensejahterakan orang yang saya minimal, yang saya kenal dan sekitarnya Oke. secara tidak sadar. Nice. Menarik. Hmm. Ini thank you banget ini untuk Bandar Jakarta juga udah nerima kita di sini. Thank you juga untuk Rehan dan SGH-nya. Saat ingin memulai sebuah bisnis, pastikan yang tadi bahasa Rehan adalah mentalitasnya dulu siapkan, dan yang kedua jangan terjebak oleh ekspektasi yang dibuat oleh ego manusia tadi. Yes. Oke, di sini akhir kata nih gua Arya sama Anin, dan ada Mas Rehan. Rehan, kita pamit. Jangan lupa nanti main-main ya ke SGH, ada banyak kompetisi ya di depan ya. Ya. Ya, jangan lupa nanti pantengin juga media sosialnya. Jangan lupa juga subscribe, like, ataupun share ya. Akhir kata pamit, bye-bye.